Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi bersama saya, Kadek Dian Indasari. Di sini ada 3 materi ya teman-teman yang bakalan kita bahas. Yang pertama, gambaran umum sistem informasi akuntansi. Yang kedua, konsep dasar sistem. Dan yang ketiga, konsep dasar informasi. Selamat menyimak teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membahas materi yang pertama yaitu gambaran umum sistem informasi akuntansi. Akuntansi adalah bahasa bisnis yang digunakan oleh setiap organisasi atau perusahaan sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis teman-teman, baik di era agraris maupun di era industri. Penggunaan sistem akuntansi pada dasarnya sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang harga pokok barang yang dijual teman-teman. Penggunaan istilah sistem dalam sistem akuntansi menunjukkan adanya keterkaitan yang harmonis antara dokumen yang digunakan dan prosedur yang dilakukan atau dilaksanakan dalam menghasilkan informasi akuntansi teman-teman. Seperti halnya sistem informasi akuntansi berkembang karena berkembangnya konsep sistem dan teknologi informasi teman-teman. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem akuntansi atau EDP dan sistem informasi akuntansi penekanannya berbeda teman-teman. EDP menekankan kepada penggunaan teknologi informasi untuk membantu proses dan akurasi, sedangkan sistem informasi akuntansi penekanannya kepada informasi yang berkualitas teman-teman. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul konsep sistem informasi manajemen yang dapat dilihat sebagai perpaduan dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi yang mengelola data non-akuntansi untuk menghasilkan informasi manajemen teman-teman. Sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan juga harus memiliki pengendalian intern yang memadai. Ada 2 macam pengendalian teman-teman dalam sistem informasi akuntansi, yaitu pengendalian umum dan aplikasi teman-teman. Dengan berkembangnya teknologi internet, maka sistem informasi akuntansi dapat diimplementasikan kepada sistem berbasis internet yang dikenal sebagai e-business teman-teman. Dan untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi merupakan aset yang terlindung, terintegrasi, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif, maka sistem informasi akuntansi tersebut perlu diaudit teman-teman. Jadi itu sedikit rangkuman atau materi tentang gambaran umum tentang sistem informasi akuntansi teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep dasar sistem. Saat ini kita berada di dalam dunia yang tersusun atau terorganisir dengan kompleks. Dikatakan kompleks karena dunia ini tersusun dari beberapa subsistem yang satu sama lain berinteraksi pada tingkat tertentu teman-teman. Sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan teman-teman. Setiap sistem memiliki ciri-ciri yang secara umum terdiri dari tujuan sistem, subsistem, batas sistem, hubungan sistem, hierarki sistem, lingkungan sistem, input, proses, dan output teman-teman. Karena sistem itu bervariasi dari yang paling besar seperti tata surya ke sistem yang paling kecil, maka perlu sistem ini diklasifikasikan berdasarkan lingkungan, asal pembuatannya, keberadaannya, kekomplekannya, dan kinerjanya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi manusia secara individu atau bagi suatu perusahaan, pendekatan sistem penting untuk diterapkan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam operasi perusahaan ataupun dalam pemecahan masalah teman-teman. Karena umumnya sistem itu kompleks, maka untuk menjelaskan sistem suatu perusahaan biasanya digunakan model sistem yang dibuat dengan menggunakan flowchart untuk sistem manual teman-teman dan data flow diagram untuk sistem berbasis komputer. Mungkin itu penjelasan saya tentang konsep dasar sistem. Next, teman-teman, kita akan membahas materi kita yang ketiga dan merupakan materi terakhir pada pembahasan kita kali ini, yaitu konsep dasar informasi. Informasi sebagai salah satu sumber daya yang tersedia bagi manajer memiliki nilai yang sama dengan sumber daya lainnya teman-teman. Informasi yang diperlukan oleh para manajer ada sebagai hasil dari pengolahan data untuk menentukan data apa yang harus dimasukkan dalam sistem informasi.
Yang pertama kali harus dilakukan adalah bagaimana menentukan informasi yang diperlukan oleh para manajer sesuai dengan kedudukannya, teman-teman. Masalah utama dalam menentukan data apa yang diperlukan untuk menghasilkan suatu informasi adalah masalah persepsi, teman-teman. Masalah persepsi adalah masalah psikologi yang melekat pada diri manusia, teman-teman. Persepsi seseorang akan berbeda dengan orang lainnya. Karena itu sangatlah sulit untuk memaksakan seseorang untuk memiliki persepsi yang sama. Informasi sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Baik bijaknya hasil dari suatu proses pengambilan keputusan adalah tergantung kepada informasi yang diterimanya. Jadi teman-teman, ada berbagai alat pengolah dalam sistem informasi, seperti otak, pen, dan ink, teman-teman, atau manual, kemudian elektrik, elektronik, dan sebagainya. Dalam sistem informasi berbasis elektronik atau komputer harus ditunjang oleh komponen pendukungnya, teman-teman, seperti hardware, software, brainware, prosedur, database, dan jaringan komunikasi, teman-teman. Komponen lain selain komponen sistem informasi dalam satu organisasi yaitu tempat kerja, sumber daya manusia, operasional, kemudian bukan brainware, budaya perusahaan, kekayaan, dan pengaruh. Sekian penjelasan saya, teman-teman, mengenai konsep dasar informasi. Terima kasih.